Udah mulai ya? Sorry. Udah mulai. Hai semuanya, balik lagi bersama saya, Rangga Hidayat. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah kenalan tuh sama ilmu geografi, pengertiannya, ruang lingkupnya, ilmu-ilmu apa aja sih yang mendukung geografi itu sendiri, serta konsep-konsep esensial dari geografi. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan lebih dalam lagi mengenal ilmu geografi melalui prinsip-prinsip dan pendekatan ilmu geografi. Oke, nggak perlu nunggu lama lagi ya. Yuk kita buka aja langsung keterangannya dari laptop. Kayak laptop ya. Yuk. Pada pertemuan kali ini, pertemuan kedua, kita masih mempelajari tentang bab 1, yaitu pengetahuan dasar geografi. Jika kita melihat kilas balik materi yang sudah kita pelajari minggu lalu, kita sudah mengerti dan memahami pengertian geografi itu apa, lalu perkembangan ilmu geografi itu hingga saat ini, objek studi geografi, aspek geografi, dan konsep-konsep esensial dari geografi. Yang pertama, kita mengerti jika geografi adalah ilmu yang mempelajari dan mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi, seperti fenomena kependudukan, contohnya urbanisasi dan imigrasi. Dan contoh lainnya adalah fenomena persebaran flora dan fauna dan fenomena iklim. Cabang-cabang ilmu geografi. Nah, geografi ini memiliki anak-anak yang lain ya, yang merupakan cabang dari ilmu geografi itu sendiri. Yang pertama ada geografi fisik. Di sini sudah ada contohnya seperti geologi. Geologi itu ilmu yang mempelajari tentang batuan bumi. Lalu ada klimatologi, ilmu yang mempelajari tentang iklim. Lawannya ada lagi meteorologi, itu ilmu yang mempelajari tentang cuaca. Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang air di permukaan bumi. Biogeografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan atau makhluk hidup. Lalu selanjutnya ada geografi manusia seperti geografi kependudukan, ini masalah statistik, demografi dan lain sebagainya di sini. Lalu ada geografi ekonomi tentang industrial dan yang lain sebagainya. Lalu geografi teknik itu penginderaan jauh di mana kita bisa melihat ada satelit-satelit yang mengelilingi bumi lalu mengambil foto atau yang memfoto permukaan bumi, dan hasil dari penginderaan jauh ini disebut juga citra. Nah, di SIG atau Sistem Informasi Geografi, kita bisa mengetahui tentang bagaimana cara pembuatan peta digital yang berbagai tema. Contohnya peta digital, peta rawan bencana banjir misalnya. Lalu persebaran ini, persebaran itu, seperti itu. Lalu ada geografi regional. Sejarah perkembangan geografi, kita sudah mengerti ada 4, periode klasik, abad pertengahan, geografi modern, pengetahuan geografi mutakhir. Itu Anda bisa kembali membaca untuk mereview atau mengingat kembali apa yang sudah dipelajari minggu lalu. Selanjutnya adalah objek studi geografi. Kita tahu kalau misalnya gambar ini adalah objek material geografi, yaitu geosfer. Nah, di sini ada atmosfer. Atmosfer apa? Lapisan udara ya, kita bisa lihat di sini gambar di langit. Tapi gambarnya langit ya, karena udara itu nggak bisa difoto ya. Lalu selanjutnya ada hidrosfer. Kita juga nggak tahu ini bentukan gambarnya apaan coba nih. Tapi ini maksudnya adalah gelombang laut ya, laut-laut. Jadi ini hidrosfer adalah lapisan air di permukaan bumi. Lalu selanjutnya adalah biosfer, ini flora dan fauna. Lalu antroposfer, ini kita lihat ada orang-orang ya, berarti ini penduduk gitu, manusianya. Kemudian litosfer ini adalah lapisan batu dan tanah. Oke.
Lanjut ke aspek fisik, aspek geografi ya. Aspek fisiknya ya gini, yang avatar itu loh, air, earth, water, fire, kayak gitu. Aspek fisiknya ini maksudnya adalah yang ini abiotik, yang tidak hidup, dan ini adalah aspek yang biotik, yang hidupnya, hewan-hewan. Ya ada singa, ini kok singanya lucu kali ya, lucu keras sih. Kok jadi pendapat sendiri? Enggak. Ini kita balik lagi ke pelajarannya. Jadi ini adalah aspek fisik yang biotik ya, yang hidup. Ini adalah ada floranya apa yang tumbuhan ini, dan faunanya ini. Oke? Kita lanjut ke aspek sosial. Nah, ini lihat nih, ini yang bukan mbak-mbak yang lagi ikutan Putri Indonesia ya, bukan. Ini contoh aja. Contoh kalau misalnya aspek sosial adat istiadat gitulah ya. Nah, ini ada gedung pemerintahan. Ini aspek sosial lain yaitu pemerintahan ya. Lalu di sini ada asap-asap. Apa sih asap-asap? Oh, industri. Berarti ini tentang pertambangan, industrial dan lain-lain. Nah, kita juga belajar tentang konsep. Ini ada uluh, maksudnya itu kayak bisa ini loh, konsep uluh gitu. Ada 10 konsep ya. Ada lokasi, ada jarak, keterjangkauan, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, interaksi, interdependensi, diferensiasi area, dan keterkaitan ruang. Ini Ananda semuanya bisa kembali lagi untuk mereview 10 ini, karena mereka itu mirip tapi beda gitu. Gimana ya? Pokoknya lihat lagi pengertian dan contoh-contohnya ya. Kita tidak mungkin menjelaskan atau menjabarkan lagi di pertemuan saat ini. Nah, di pertemuan inilah kita mau bahas 3 hal. Yang pertama adalah prinsip geografi dan terapannya. Lalu ada pendekatan geografi, terapannya, dan keterampilan geografi. Kita masuk ke prinsip geografi. Nah, di sini ada 4 ya prinsip ini. Kalau misalnya dibikinnya prinsipat, 4 prinsipat, ada 4 gitu. Terus ada yang pertama itu adalah persebaran. Persebaran ini ya fenomena yang tersebar di permukaan bumi gitu. Nanti kita lihat contohnya. Lalu ada namanya interrelasi, hubungan antara fenomena yang satu dengan yang lainnya. Lalu ada keruangan. Keruangan di sini adalah prinsip yang memadukan. Tunggu, sebelum ini kita sebenarnya harus ke deskripsi dulu. Jadi biar nyambung ya. Yang deskripsi ini yaitu menyajikan fenomena geosfer dalam bentuk peta. Tidak hanya peta sih, bisa grafik, tabel. Jadi deskripsi ini adalah hasil gitu, hasil analisis ilmu geografi yang berupa hasil bentukannya seperti peta, grafik, tabel, dan lain-lain yang memuat informasi gitu. Nah, di keruangan ini adalah prinsip yang memadukan persebaran ini, interrelasi, dan deskripsi. Tapi kata kuncinya adalah keruangan. Keruangan ini berarti spesifik di mananya gitu ya. Maaf ini apa coba? Spesifik ya di mananya, di mana kejadiannya gitu. Oke, kita coba lihat contohnya. Contoh prinsip persebaran. Ini adalah prinsip persebaran itu kita tahu kalau misalnya konsep prinsipnya itu adalah fenomena wilayah dengan wilayah lain itu berbeda, memiliki variasi sendiri. Contohnya cadangan minyak bumi di Indonesia contohnya. Nggak semua tempat ada cadangan minyak, cuman tempat-tempat tertentu gitu. Contohnya di sini ada di Aceh, Sumatera Utara, Riau, di Padang kagak ada gitu ya. Makanya mahal BBM di Padang. Kok jadi curhat. Di sini ada Palembang, terus ada Jawa Barat, Jawa Timur nih. Terus Kalimantan, Sulawesi cuma sedikit coba tuh. Ada Maluku sama Papua juga. Ini yang ini nggak dapat loh pembagian jatah minyak bumi, enggak ya. Ini maksudnya cadangan minyak bumi mentahnya.
Begitu ya konsep lagi, contoh prinsip persebarannya. Ya. Nah, di sini ada contoh prinsip interrelasi, yaitu satu fenomena itu berkaitan gitu ya, berkaitan dengan yang lainnya. Contohnya adalah bencana longsor. Ini berkaitan maksudnya. Bencana longsor itu berkaitan dengan morfologi daerahnya. Kalau misalnya daerahnya itu terjal, terus kemiringan lerengnya itu tajam, serta jenis tanahnya sangat rawan terhadap banjir dan tidak menyerap air dan hal-hal lain sebagainya, maka bencana longsor itu sangat rawan di daerah tersebut gitu. Begitu juga dengan bencana-bencana lainnya seperti banjir. Banjir tentu itu dikarenakan dengan di dataran rendah ya, nggak mungkin di dataran tinggi ada banjir gitu. Oke, selanjutnya ada prinsip deskripsi. Nah, di sini kita tahu tadi kalau misalnya prinsip deskripsi ini adalah segala hasil analisis ya, geografi berbentuk peta, tabel, dan grafik gitu. Nah, ini salah satunya adalah peta. Ada daerah-daerah yang sangat rawan, ini tinggi ya tingkat kerawanannya yang merah. Nah, siapa tuh yang tinggal di daerah sini? Terus ada warna hijau berarti itu sangat rendah. Warna oranye ini sedang. Yang kuning itu rendah, yang hijau itu sangat rendah. Seperti itu ya contohnya ya, ini hasil analisis geografi. Selanjutnya contoh prinsip korologi. Kita tadi temanya apa ya? Bukan korologi ya, tapi keruangan. Nanti hampir sama sih maksudnya. Ini keruangan ya. Menganalisis di mana gitu, menganalisis bencana gempanya itu di Padang. Jadi kita bisa lihat prinsip persebarannya gimana, persebaran rumah-rumah atau reruntuhan yang parah, sedang, rendah, lalu interrelasinya kenapa Padang itu rawan gempa karena dekat dengan tubrukan lempeng dan patahan aktif gitu. Lalu mungkin secara deskripsinya ya nanti bisa lahirlah peta evakuasi dari gempa, dari tsunami di Padang, itu sudah banyak disebar ke masyarakat. Oke, selanjutnya kita ke pendekatan geografi. Ini yang suka-suka PDKT ya, pendekatan. Yuk kita PDKT sama geografi. Pendekatan geografi itu maksudnya adalah sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi perhatian. Jadi pendekatannya itu kita mau pendekatan yang mana? Keruangan kah? Ekologis kah? Atau kompleks wilayahnya? Ini kita kayaknya ke pengertiannya dulu aja ya. Pendekatan keruangan itu ya spasialnya seperti apa, di mana dia terjadi gitu. Ini contohnya pendekatan keruangan. Contohnya adalah kebakaran hutan. Di mana terjadinya kebakaran hutan itu? Misalnya di Riau. Terus wilayah mana saja yang terkena dampak kebakaran hutan? Kalau nggak salah tahun berapa ya? Ser juga lupa. Itu terjadi kebakaran hebat di Sumatera, termasuk Riau. Tidak salah sampai ke negara Singapura, dan pemerintah Singapura sampai komplain ke pemerintah Indonesia, Pak gimana itu kok kebakaran nggak disiram. Oke, nah pendekatan ke lingkungan atau ekologi yang sudah ada di buku kalian itu pendekatan ekologi ya, itu hampir sama karena ekologi adalah ilmu yang pelajari tentang hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan. Bagaimana? Jadi pertanyaannya di sini adalah bagaimana pengaruh fenomena atau di dalam konteks ini kebakaran hutan terhadap kondisi lingkungan di sekitarnya. Banyak sekali pengaruhnya. Yang pertama itu hutan habis nih. Banyak yang kebakar itu nggak hanya lahan gambut yang pengen dibuka, tapi juga hutan-hutan atau pohon-pohon yang ada di sana.
tidak hanya itu, yang tinggal di sana siapa? Itu hewan-hewan liar. Mereka kehilangan habitatnya atau mereka mungkin terbakar gitu. Mungkin lagi tidur nyenyak kebakaran. Terhadap manusia apalagi. Itu asap-asapnya sangat berbahaya ya bagi kesehatan. Sehingga kita punya namanya indeks kesehatan udara. Jadi kalau misalnya kesehatan indeksnya itu semakin tinggi, udah semakin berbahaya, maka pemerintah dianjurkan untuk melockdown ya, menyuruh seluruh penduduknya atau rakyatnya untuk masuk ke rumah atau ke ruangan yang kedap gitulah agar udaranya nggak masuk. Jadi untuk menghindari aktivitas di luar rumah dulu sampai udaranya bersih lagi. Lalu yang terakhir adalah pendekatan kompleks wilayah. Ya, di sini lebih ke kompleks wilayahnya. Jadi selain faktor kondisi fisik wilayah, kebakaran ini juga dapat disebabkan oleh faktor manusia yang seperti Sir bilang tadi. Kalau misalnya kondisi fisik ini secara alaminya memang daerah-daerah yang kebakaran itu ya, itu memang secara alami bisa kebakaran kalau musim kemarau. Oke, karena gambut itu kalau udah kering, lahannya itu gampang sekali terbakar oleh sinar matahari. Lalu kebakaran hutan yang juga dapat disebabkan oleh faktor manusianya, ya jelas karena banyaknya perkebunan sawit di sini dan sawit itu ditanam di daerah gambut. Dan kalau misalnya gambutnya masih banyak ilalang gitu kan, perlu dibuka dulu agar bisa ditanami sawit. Dan pembukaan lahannya itu beragam ya modelnya, dan cara dibakar itu salah satu cara yang paling mudah dan murah dilakukan. Makanya banyak yang pilih itu. Nah, itulah tentang pendekatan tadi ya dan prinsip. Nah, sekarang kita masuk ke keterampilan geografi. Apa aja sih yang harus kita miliki gitu untuk mempelajari geografi? Yang pertama itu kemelekan geografi atau literasi ya, literasi geografi. Jadi Anda semua harus mengerti bagaimana cara mencari solusi terhadap masalah-masalah yang ada yang berkaitan dengan geografi. Oke. Yang kedua itu adalah ini yang paling ciri khas dari geografi, kecerdasan spasial keruangan. Jadi bagaimana seseorang itu bisa menggambarkan suatu ruang, suatu tempat di dalam pikirannya. Misalnya Sir bilang, di mana sih Pulau Bali? Orang yang tidak memiliki kecerdasan spasial, mereka akan linglung, aduh mana ya, nggak kebayang deh Bali itu dekat Lombok, tapi Lomboknya itu gimana pula ini gitu ya. Jadi susah. Oke? Sedangkan orang yang memiliki kecerdasan spasial, yang sudah mengerti tentang peta dan sudah tahu letak dan posisi misalnya pulau-pulau di Indonesia, dia langsung tahu, oh Bali itu ya letaknya itu adalah di samping sebelah ini ya, sebelah timur Jawa dan sebelah baratnya Lombok gitu. Dan kita udah tahu persis gitu dari peta yang sudah tertanam di otak gitu kan. Udah tahu, oh iya Bali itu ukurannya kayak gini, terus bentuknya kayak ayam jago ya, anak ayam ya, kayak gitu. Udah kebentuk gitu. Itu orang-orang yang memiliki kecerdasan spasial. Nah, orang-orang yang nggak punya itu ya belajar. Dia lihat lagi peta, oke? Dia lihat lagi peta bisa tergambar kok mudah gitu. Lalu selanjutnya adalah dapat menggunakan media atau alat-alat geografi. Jadi alat-alat geografi medianya itu banyak ya. Contohnya Globe, itu media pembelajaran geografi. Lalu peta, itu Ananda semua tuh harus ngerti gitu cara membacanya gitu ya. Cara membaca skala dan lain sebagainya. Maka dari itu kita belajar di sini gimana cara menggunakan media dan alat geografi. Nah, di sini contohnya ini kompas. Ini butuh walaupun sederhana gini ya,
tapi butuh ini loh, butuh keterampilan sendiri gitu untuk bisa menggunakan kompas ini. Dan ini sangat penting sekali, apalagi orang-orang yang suka mendaki, itu penting kali ini kompas ini, serius kepake. Nah, oke, sekian ya untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa lagi stay healthy, stay cool. See you.